Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 5. Yuk kenalan sama anggotanya. Pertama ada Heri Iswanto, yang kedua Sari Safaati, saya sendiri, yang ketiga Afida Widyaningrum, yang keempat Putri Bunga Agustin, yang kelima Novi Eka Putri. Kami di sini akan memaparkan materi yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan lanjutan. Di sini ada 8 subbab yang akan kami jelaskan. Pertama yaitu keberatan, yang kedua yaitu banding, yang ketiga yaitu peninjauan kembali, yang keempat yaitu daluarsa pajak, yang kelima yaitu pemeriksaan, yang keenam kewajiban pembukuan dan pencatatan, dan yang ketujuh yaitu sanksi perpajakan, dan yang terakhir kedelapan yaitu pembayaran pajak secara online. Yuk simak penjelasannya berikut ini. Keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Yang pertama, keberatan. Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak. Syarat-syarat untuk mengajukan keberatan. Yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB). Yang kedua, keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat pemotongan dan juga pemungutan pajak. Ketiga, wajib pajak diberi jangka waktu sebanyak 12 bulan untuk menunggu keputusan Direktorat Jenderal atas keberatan yang diajukan. Keputusan tersebut berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak, dan menambah besar jumlah pajak terhutang. Apabila dalam jangka 12 bulan telah lewat, Direktur Pajak tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. Yang keempat, pengajuan keberatan tidak menunda waktu kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Yang kedua, banding. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, cara pengajuan banding yang pertama, banding diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal keberatan dilakukan dengan cara tertulis dalam bahasa Indonesia, mengemukakan alasan-alasan yang jelas dan bukti yang diperlukan, melampirkan salinan surat keputusan keberatan. Yang kedua, putusan dari Direktorat Jenderal Perpajakan adalah keputusan yang akhir dan tetap. Yang ketiga, pengajuan banding tidak menunda kewajiban pembayaran pajak yang bersangkutan. Yang keempat, apabila pengajuan banding diterima sebagian atau seutuhnya, maka kelebihan pembayaran akan dikembalikan dan ditambahkan bunga sebesar 2% sebulan. Ya, yang selanjutnya ada peninjauan kembali. Apabila wajib pajak belum puas dengan putusan banding, maka wajib pajak masih memiliki hak untuk mengajukan peninjauan kembali. Syarat peninjauan kembali ada 3. Yang pertama, permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan sekali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Yang kedua, permohonan peninjauan kembali tidak menghentikan atau menangguhkan pelaksanaan putusan pengadilan pajak. Yang ketiga, hukum acara yang berlaku saat pemeriksaan peninjauan kembali adalah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung. Ya, yang selanjutnya ada daluarsa penagihan pajak, yaitu hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan juga biaya penagihan. Daluarsa penagihan pajak dapat melampaui 10 tahun apabila yang pertama, diterbitkan surat teguran dan surat paksa. Dalam hal ini, daluarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa. Yang kedua, ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, terdapat surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang diterbitkan terhadap wajib pajak karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun data dan juga mengelola data yang telah dilaksanakan baik secara objektif maupun profesional sesuai dengan standar pemeriksaan.
Kemudian tujuan dari pemeriksaan. Tujuan dari pemeriksaan yang pertama yaitu untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan, dan yang kedua untuk tujuan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya yaitu sasaran pemeriksaan. Yang pertama untuk interpretasi terhadap undang-undang yang tidak benar, kemudian yang kedua kesalahan penghitungan, yang ketiga yaitu penggelapan dari penghasilan, dan yang keempat pemotongan atau pengurangan yang tidak sesungguhnya oleh wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya. Kemudian tahapan pemeriksaan. Yang pertama yaitu penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Kemudian yang kedua yaitu hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada wajib pajak dalam bentuk SPHP. Kemudian pengujian kepatuhan wajib pajak akan diakhiri dalam bentuk pembentukan LHP dan juga produk hukum. Selanjutnya, tujuan lain akan ditutup setelah diterbitkannya LHP yang berisi hasil penolakan ataupun penerimaan wajib pajak. Selanjutnya ada kewajiban pembukuan dan pencatatan. Nah, yang melakukan pembukuan yaitu wajib pajak dalam bentuk badan dan juga para wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Sedangkan yang melakukan pencatatan itu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran brutonya sebesar kurang dari 4.800.000. Dan yang kedua yaitu wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha. Ini saya akan menyampaikan lanjutan syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan. Yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, atau satuan mata uang rupiah yang disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas. Prinsip taat asas artinya prinsip yang di dalam pembukuan agar mencegah pergeseran laba atau rugi. Dan stelsel akrual. Stelsel akrual adalah metode perhitungan penghasilan dan biaya. Penghasilan itu diakui pada waktu diperoleh. Biaya diakui pada waktu terutang. Terutang artinya saat pembayaran pajak. Stelsel kas yaitu metode perhitungan didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. 4. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan. Syarat-syarat penyelenggaraan pencatatan. Yang pertama, pencatatan harus menggambarkan antara lain A. Peredaran atau penerimaan bruto. Penerimaan bruto dan jumlah penghasilan bruto yaitu penghasilan kotor selama setahun wajib pajak yang diterima dan atau diperoleh. B. Penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Yang kedua, bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu usaha dan atau untuk masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha yang bersangkutan. 3. Selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, wajib pajak orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. Tujuan penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan yaitu untuk mempermudah yang pertama pengisian SPT. SPT atau surat pemberitahuan untuk pelaporan pajak bagi wajib pajak. Yang kedua, perhitungan penghasilan kena pajak. Yang ketiga, perhitungan PPN dan PPNBM. Yang keempat, penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang selanjutnya, sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi dan dituruti. Hal ini karena sanksi perpajakan merupakan alat mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Perpajakan ada dua macam jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Yang pertama, sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Contoh dari sanksi administrasi yaitu denda. Yang kedua, sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana, seperti denda pidana. Contoh dari denda pidana sendiri yaitu pidana kurungan dan pidana penjara.
Yang selanjutnya, pembayaran pajak secara online. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER/205/PI/2017 tentang pembayaran pajak secara elektronik, kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Cara memperolehnya secara online baru dapat dimanfaatkan sejak sistem e-billing resmi diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2016. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.